Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube tutorial teknik sipil. Kali ini saya akan membahas mengenai tutorial penggambaran yang baik dan benar diagram gaya-gaya dalam, atau bahasa Inggrisnya adalah internal force. Case-nya itu pada balok. Di video tutorial ini saya akan mencontohkan pada balok statis tak tentu ya. Di sini tingkat 1 derajat ketidaktentuannya. Teman-teman semua dapat lihat di sini. Ini adalah contoh soal balok statis tak tentu. Indeterminate statically bahasa Inggrisnya, BIM, balok statis tak tentu. Ada tumpuan jepit A di kiri, kemudian parameter kekakuan dari jepit ke roll ini adalah 2 EI. E adalah modus elastisitas bahan. Untuk beton rumusnya adalah 4700 akar fcprem, sedangkan untuk baja dapat digunakan pendekatan sekitar 200.000 megapascal. Sedangkan I adalah parameter momen inersia, itu tergantung dari penampang. Kalau si panjang contohnya momen inersia Rx nya adalah 1/12 B kali H pangkat 3. Kemudian di bentang BC di sini ada overstep, penerusan bentang ya, dengan di tumpuan akhir C ini adalah tidak ada tumpuan atau bebas. Di sini parameter kekakuan bentang BC nya adalah EI. Oke, jadi di sini 2 EI, di bentang BC EI. Mungkin dalam aplikasi di lapangan ini, jika semua bentang ini memiliki bahan yang sama, misalkan terbuat dari beton berdua, maka balok ini di bentang AB itu 2 kali lipat lebih besar parameter kekakuannya daripada di bentang BC ya. Nanti kita bisa trial error mencari bahwa jika E nya sama, maka yang membedakan hanya di momen inersia. Nanti bisa ketemu perbandingan atau rasio antara momen inersia di AB itu harus 2 kali besar daripada momen inersia di BC jika E nya itu sama, alias bahan materialnya sama. Saya tidak bahas ke arah situ dikarenakan faktor durasi ya. Langsung saja, seperti yang kawan-kawan tahu, diagram gaya dalam itu pada struktur terdiri dari 3 ya. Ada momen lentur, biasanya simbolnya M, atau bahasa Inggrisnya bending moment. Gaya geser atau nama lainnya gaya lintang, simbolnya V, bahasa Inggrisnya adalah shear force. Dan terakhir adalah gaya aksial atau gaya normal, simbolnya adalah P besar, bahasa Inggrisnya adalah aksial atau normal force. Teman-teman diminta untuk menggambarkan diagram gaya dalam dengan output akhir gambarnya adalah seperti ini. Misalkan ini adalah bidang gaya dalam momen, dan ini adalah bidang gaya dalam normal atau aksial. Nah, geser, maaf ya, ini geser, dan yang terakhir adalah bidang gaya dalam normal atau aksial. Di sini 0 karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja pada struktur balok statis tak tentu tersebut. Langsung saja, prinsip pertama dari teman-teman untuk menggambarkan diagram gaya dalam adalah, pertama teman-teman harus menghitung atau mencari nilai reaksi peletakan dari semua peletakan yang ada di sini. Nah, di sini tumpuan jepit A ini memiliki 3 reaksi peletakan, yaitu gaya vertikal di titik A, kemudian momen di titik A, dan tentunya adalah reaksi gaya horizontal di titik A. Kemudian di titik B, karena peletakannya roll, hanya ada 1 reaksi peletakan, yaitu gaya vertikal di titik B. Setelah saya hitung menggunakan metode consistent deformation, dimana itu basicnya adalah dari metode unit load. Jadi silakan, metode unit load sudah saya pernah bikin videonya di playlist, silakan teman-teman lihat. Sedangkan yang metode consistent deformation yang ini belum sempat saya buat videonya, mudah-mudahan nanti ke depan saya akan buat videonya ya, mumpung lagi ada wabah COVID ini. Teman-teman banyak yang belajar dari rumah, jadi mudah-mudahan jika ketemu video ini dapat membantu perkuliahannya. Oke, balik lagi ke soalnya. Nah, setelah saya hitung menggunakan metode consistent deformation, diperoleh VB nya yaitu 5,75, VA nya 4,25, arahnya ke atas ya. Kemudian momen di
tumpuan A adalah 6 ton meter, arahnya berlawanan arah jarum jam unclockwise, kemudian HA nya 0 karena di sini praktis tidak ada gaya horizontal, hanya ada beban terpusat sebesar 2 ton dan beban merata sebesar 1 ton per meter lari. Dari mana angka ini? Saya hitung dari metode consistent deformation VB575. Ini penjelasan arahnya HA0 VA 4,25. Oke, VA 4,25. Kemudian teman-teman setelah dapat memperoleh reaksi peletakan itu, sebentar, jika soalnya hanya simple beam kayak gini teman-teman, statis tertentu ini, maka langsung bisa menggunakan prinsip keseimbangan statika, yaitu sigma Fx 0 atau sigma H0, kemudian sigma Fy 0 atau sigma H0, dan terakhir keseimbangan momen sigma M 0. Nanti langsung diperoleh reaksi peletakan HA, VA, dan VD di sini. Ini sendi, ini roll. Balik lagi ke soal yang ini. Ini statis tertentu. Nah, kita gambarkan dari nilai seluruh reaksi peletakan yang ada beserta gaya luar yang ada di sini ya. Kita gambarkan arahnya itu diperoleh dari arah kesimpulan yang teman-teman sudah hitung, jadi jangan terbalik arahnya, sesuaikan dengan hasil perhitungan. Kemudian setelah digambarkan reaksi peletakan baik nilai arahnya dan gaya luar atau beban luar, maka kita langsung menerapkan, kita mau meninjau balok ini dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Jadi ada dua cara, teman-teman lihat ke kanan, ninjaunya parsial-parsial, atau teman-teman ninjaunya dari kanan ke kiri. Nah, itu terserah teman-teman. Di video ini saya akan menjelaskan dari kiri ke kanan ya. Prinsipnya sama, tapi nanti arah-arahnya itu berkebalikan ketika teman-teman meninjaunya dari kanan ke kiri ya. Perhatikan setiap kata-kata saya. Pertama, untuk gaya dalam momentum dulu ya, MX. Teman-teman di sini clue-nya adalah membagi free body balok itu untuk setiap bentang, dimana pembagiannya itu berdasarkan ini ya teman-teman. Ketika ada beban di tengah-tengah ataupun ada peletakan, maka teman-teman breakdown atau pecah di situ bentangnya ya, seperti itu. Jadi misalkan di sini ketika ada beban di B ya, maka teman-teman breakdown, bentangnya ada bentang AB, kemudian bentang B langsung ke titik D, kecuali di sini ada beban merata ya. Nanti teman-teman pecah lagi dari B ke titik ini dulu, habis itu baru ke bentang sekian dan D. Jadi jangan langsung bentangnya itu hanya bentang A langsung ke D, nah itu salah. Jadi setiap ada beban atau di sini misalkan ada peletakan lagi, roll ya, nanti dipecah lagi bentangnya ini, sini ketemu beban, kemudian di sini ada peletakan roll, berarti bentangnya ke sini, bentang kedua, petinjauan kedua, petinjauan terakhir baru yang ini. Jadi bertahap, teman-teman ninjaunya bertahap sekali lagi. Nah, karena di sini praktis lokasi ujung beban dengan lokasi dari tumpuannya berimpit di titik B ya, maka kita bentangnya hanya ada dua ya, bentang AB dan bentang BC saja. Nah, ini simple teman-teman, bentangnya cuman ada dua bentang. Oke, langsung aja bentang AB dari A ke B itu nilai X nya tinjauan kita dari kiri kanan ya, sekali lagi dari kiri kanan ke arah kanan, berarti dari 0 sampai berapa, 8 ya kalau nggak salah, 8. Nah, kita cut sebelum 8, kita potong di sini. Nah, untuk prinsip perjanjian tanda positif untuk momen, kemudian gaya lintang dan gaya normal sebenarnya sudah ada teman-teman panduannya, jadi jangan teman-teman membuat perjanjian sendiri atau mengarang-arang, nanti hasilnya akan tidak sinkron ya, atau salah. Untuk kesimpulannya aja langsung ya, perjanjian tanda gaya dalam untuk gaya normal atau aksial ini diberi tanda positif aksial ya apabila gaya cenderung menimbulkan sifat tarik pada batang. Sekali lagi, sifat tarik pada batang, kalau tarik itu menjauhi dari balok atau free body itu ya. Kemudian diberi tanda minus atau negatif bila gaya normal tadi cenderung menimbulkan sifat tekan. Nah, ini teman-teman udah tahu, kalau anak teknik tarik itu plus, tekan itu minus. Kalau di SAP itu tekan itu biasanya indikatornya warna merah, gaya dalam aksialnya atau normalnya. Kemudian gaya lintang diberi tanda positif apabila gaya lintang tersebut, simbol saya biasanya V atau LX,
gaya LX atau VX tersebut cenderung menimbulkan patah dan menyebabkan balok berputar searah jarum jam. Itu positif ya. Kalau negatif kebalikannya. Nanti kita lihat ya aplikasinya. Ini perjanjiannya dulu, boleh di zoom ya. Kemudian momen lentur atau bending moment diberi tanda positif apabila gaya momen lentur tersebut menyebabkan sumbu batang menjadi cekung ke atas. Perhatikan kata-kata ini, cekungnya ke atas bukan ke bawah. Kalau ke bawah baru beri tanda negatif. Nah, ini perjanjian tanda ini harus teman-teman sudah di luar kepala gitu. Mungkin kalau pemula boleh berulang kali membaca kata-kata ini, nanti sinkronkan dengan video saya maksudnya apa. Nah, ini adalah penggambarannya. Gaya normal diberi tanda plus ketika menimbulkan sifat tarik. Gaya normalnya ini teman-teman lihat, tarik itu berarti menjauhi dari bidang free body ini. Lintang diberi tanda plus ketika menyebabkan gaya LX atau lintang ini menyebabkan balok menjadi berputar searah jarum jam. Nah ini kan lintangnya ke bawah, maka dia positif gaya lintangnya. Tapi kalau lintangnya ke atas, dia kan akan berputar bawah jarum jam, maka gaya lintang tersebut bernilai negatif. Untuk momen diberi tanda positif ketika gaya momen lentur tersebut menyebabkan balok menjadi cekung ke arah atas. Nah, cekung ke atas itu seperti permukaan bawah mangkuk tuh teman-teman ya, bisa lihat. Tapi kalau cekung ke bawah alias cembung, maka dia nilai momennya negatif. Ini perjanjian gaya dalam yang harus teman-teman sudah di luar kepala untuk anak-anak struktur ya, yang mau mendalami struktur. Kita balik ke soal. Kesimpulan tadi saya resume di sini. Arah kita lagi meninjau momen lentur dulu. Arah MX bernilai, ini mungkin saya full screen kan aja biar lebih maksimal. Bentar ya, maaf. Arah MX bernilai positif jika momen lentur tadi atau MX tadi menyebabkan bidang balok menjadi cekung ke atas yang tadi saya bilang, seperti permukaan bawah mangkuk ya. Jadi tidak apa-apa pakai bahasa sendiri. Teman-teman perhatikan di sini, kita cut di sebelum titik B, yaitu X-nya di sini kan dari 0 sampai mendekati 8. Nah, MX itu kan ada dua kemungkinannya, searah jarum jam ke bawah atau berlawanan jarum jam ke atas. Nah, teman-teman lihat tadi perjanjian yang sudah saya jelaskan, untuk positifnya kan menyebabkan bidang balok menjadi cekung ke atas. Teman-teman perhatikan di sini, kalau ini adalah balok, kemudian teman-teman berikan putaran atau dorong ke atas, maka bidang balok itu akan melengkung ke atas. Kalau untuk mudahnya, coba teman-teman perhatikan ilustrasi sederhana di sini. Ini balok tadi ya, ini ujung jepitnya, ini baloknya, kalau nggak kebayang kalau balok. Oke, saya ubah menjadi balok tadi. Bayangkan aja ini penggaris butterfly yang teman-teman sering pakai itu. Di sini dipegang menggunakan jari kiri di sebelah kiri, kemudian di kanannya itu kan bebas, ujung bebas tadi, karena kita lagi ninjau free body. Nah, kita potong di sini. Ini dari sini nama tinjauannya adalah X-nya. Kemudian tadi kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, arah momennya misalkan ke bawah. Ini pura-puranya saya lagi belum mahir gitu, jadi masih menerka-nerka. Dan kemungkinan kedua itu momen positifnya saya kan nggak tahu nih yang positif yang mana, bisa jadi ketukar dengan yang negatif kan. Yang kemungkinan kedua, dia momennya itu maaf, kepanjangan tuh jarumnya, dia berlawanan jarum jam. Coba perhatikan teman-teman di sini. Ketika kemungkinan pertama kita terapkan, maka balok ini akan di ujung kanan ini teman-teman dorong, berikan momen lentur ke bawah, maka dia akan terdorong ke bawah, sehingga nanti bentuk deformasinya adalah kurang lebih nanti seperti ini. Nah, baloknya ini menjadi cekung ke bawah. Nah, itu nilai momennya adalah yang negatif. Dan ketika kita mau yang positif ya, kita berikan arah yang berlawanan dari yang tadi, yaitu berlawanan jarum jam. Ketika kita dorong atau putar ke atas, maka dia akan menjadi permukaannya seperti ini. Nah, permukaan baloknya dia akan cekung ke atas. Nah, ini adalah momen positif.
yang benar. Saya berikan tanda checklist. Balik lagi ke soal, berarti yang benar adalah momennya ke atas untuk kasus tinjauan dari kiri. Coba teman-teman compare, jika tinjau dari kanan maka arah momennya itu akan kebalikan dari yang saya jelaskan di video ini. Untuk arah positifnya saya jelaskan dari yang arah kiri aja. Oke, balik lagi kita terapkan keseimbangan momen di titik X ini, sigma mx sama dengan 0. Kita ingat arah positifnya itu berlawanan jarum jam untuk tinjauan ini, maka kita klasifikasikan yang berlawanan jarum jam positif semua, mx nya tentunya positif. Kemudian Qx dengan lengan momen X dari sini ke sini kan X, dari A ke B, maka dari tengah-tengah ini ke titik B yaitu lengan momennya adalah X per 2. Pak, ini kenapa Qx? Kenapa di sini Q? Nah, teman-teman tahu ini kan beban merata, uniform load, mau dikonversi menjadi beban terpusat. Ya, karena beban meratanya itu persegi panjang, maka titik beratnya kan ada di tengah, maka kita taruh perwakilan gaya ekivalennya ini ada di tengah bentang. Jadi seperti itu. Pak, kalau bebannya segitiga di sini bagaimana? Ya, teman-teman tahu kalau beban segitiga itu titik beratnya ada di X per 3 atau H per 3 dari bidang sikunya. Itu nanti pembahasan lain ya. Oke, jadi kenapa di tengah? Karena tadi titik beratnya itu ada di tengah untuk beban yang uniform load ini. Oke, kalau trapesium beban segitiga beda lagi. Oke, ini Qx itu beban ekivalen dari merata, X per 2 lengan momen dari sini dari tengah ke sana. Kemudian kenapa tandanya plus? Karena dia beban Qx ini terhadap titik X di kanan akan menyebabkan pelunturan berlawanan jarum jam, makanya plus. Kemudian VA dengan lengan momen dari sini ke sini adalah X, maka VA kali X. Kenapa tandanya minus? Karena dia menyebabkan putaran searah jarum jam, minus karena berlawanan dengan pejajan tanda positif yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian MA, kenapa dia plus? Karena dia MA dari hasil perhitungan arahnya adalah berlawanan jarum jam, jadi plus. Sama dengan 0, masukkan Q-nya 1, VA-nya 4,25 dari metode consistent deformation atau metode apapun yang teman-teman menggunakan. Bisa menggunakan metode lainnya ya, misalkan menggunakan metode Hardy-Cross atau self deflection, itu juga bisa untuk memecahkan kasus balok statis tertentu. Di video saya nanti akan jelaskannya menggunakan consistent deformation agar bisa meneruskan dari metode unit load yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Kemudian mx nya diperoleh ini, pindah ruas ke kanan 4,25x kurang x kuadrat per 2 kurangi 6. Jadi untuk persamaan momen lentur di bentang AB ini adalah seperti ini persamaan momennya. Teman-teman perhatikan, ketika beban merata maka selalu persamaan momennya ini pasti pangkat 2 gitu, seperti itu. Oke. Setelah tahu persamaan momennya, kita cari titik-titik penting. Biasanya saya kasih 3 titik penting: titik awal, titik tengah, titik akhir bentang. Titik awalnya itu yang mana, Pak? Titik awal adalah tadi tinjauan awal kita di titik A, titik akhirnya ya di titik B. Maka ini titik A nya 0, titik tengahnya itu 8 per 2 4, titik akhirnya itu 8. Dapat di sini 0, 4 dan 8. Gimana cara ngitung momennya, Pak? Ya tinggal masukkan aja nilai X tadi, X sama dengan 0 berapa, X4, X8 ke persamaan yang tadi kita sudah peroleh di free body bentang AB tadi. Saya kasih contoh ya, untuk di akhir bentang 8, maka momen di titik 8 meter tadi adalah 4,25 kali X, X nya 8 dikurangi X kuadrat per 2, X nya 8 dikurangi 6, dapat nilai minus 4. Oke, setelah dapat nilai minus 4, langsung kita gambarkan sketsa arah momennya ke berlawanan jarum jam atau arah jarum jam, karena yang positif tadi sesuai tinjauan dan arah positif yang kita pelajari itu berlawanan jarum jam, maka kalau minus ya kebalikannya, berarti dia searah jarum jam. Kemudian ada satu titik penting lagi ketika untuk penggambaran sketsa bidang gaya dalam ini, yaitu mencari lokasi saat terjadi momen yang maksimum gitu. Kenapa sih, Pak, momen maksimum perlu kita cari lokasinya? Ya agar kita tahu nilai momen maksimum itu ada di bentang berapa. Biasanya nanti untuk momen maksimum itu digunakan dalam mendesain tulangan ya. Misalkan
Di balok itu biasanya seperti itu, M ultimate atau M max. Bagaimana cara mencarinya? Teman-teman sudah belajar di mata kuliah kalkulus atau matematika teknik bahwa untuk mencari nilai maksimum syaratnya adalah turunan pertama dari persamaan momen mx tadi adalah 0. Nanti kita tahu nilai x nya itu berapa, di titik berapa sih akan maksimum momennya. Kita turunkan persamaan momen tadi mx sama dengan 4,25x kurang x kuadrat per 2 dikurangi 6 ya. Kita lihat di sini bisa turunkan 4,25x, turunannya adalah 4,25. Kalau teman-teman pusing ini boleh lihat ini. Kemudian x kuadrat per 2 turunannya adalah 2, turun ke sini 2 per 2 kali x berarti x. Oke, x. Kemudian turunan 6 adalah 0 sama dengan 0 karena ini syaratnya 4,25 ini habis coret 1 sama dengan 0, x nya pindah kanan, nah x sama dengan 4,25. Nah titik x sama dengan 4,25 adalah titik maksimum momennya. Berapa nilai momen maksimumnya? Tinggal substitusi aja nilai x tadi ke persamaan awal, 4,25x kurang x kuadrat per 2 min 6, x nya masukkan yang ini, dapat nilai 3,03, satuannya tadi ton meter ya kalau nggak salah. Kemudian satu titik penting lagi yaitu mencari nilai momen saat 0. Mengapa sih Pak perlu mencari tahu? Agar nanti teman-teman membuat sketsanya itu rapi, transisi dari plus ke minusnya itu tahu di titik 0 itu. Cara gimana Pak? Ya tinggal mensubstitusi momen mx tadi sama dengan 0, nanti kita tahu nilai x nya berapa yang menyebabkan momennya 0. Substitusi, ini persamaan momennya 4,25x min x kuadrat per 2 min 6 sama dengan 0. Nah ini adalah bentuk persamaan kuadrat pangkat 2 ya, kuadrat atau PK pangkat kuadrat, seperti di mata kuliah kalkulus atau matematika teknik, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka a nya itu ini koefisien dari x kuadrat min setengah, b adalah koefisien dari x 4,25, c adalah konstantanya atau koefisien di ujung itu minus 6. Dengan menggunakan rumus ABC, kenapa rumus ABC? Karena di sini ada A, B dan C, atau rumus Al-Khawarizmi yang menemukan pertama kali ilmuwan atau matematikawan dari Muslim ya, Al-Khawarizmi. Sudah saya jelaskan video penurunan dari rumus ABC ini, akar-akar persamaan kuadratnya di video YouTube saya, silahkan cari, ada ya. Kemudian kita terapkan rumus ini, nanti x 1,2 adalah min b nya adalah 4,25 min 4,25 plus minus akar b kuadratnya 4,25 kuadrat min 4 kali a nya min setengah kali c nya min 6 dibagi 2a, 2 kali min setengah ini habis, akarnya disederhanakan. Setelah teman-teman hitung nanti diperoleh hasil x1 itu ininya yang plus, dapat 1,79, kemudian x2 itu yang minus, sebelum akarnya minus, dapat 6,71. Ini dihitung dari titik awal tinjauan, yaitu dari titik A jepit. Nah kita tahu, coba kita langsung transformasikan ke sketsa momennya ya. Coba kita lihat x1 1,79, x2 6,71. Jadi di titik 1,79 dan di titik 6,71 dari titik tinjauan A itu nilai momennya 0 atau ada di sumbu X nya. Kita lihat ya momennya. Nah ini nilai momen 0 di titik 1,79, di sini momennya 0 ya, tidak di atas dan tidak di bawah balok tersebut. Kemudian di titik 6,71. Nah sketsa gambar kita jadi lebih rapi gitu, transisi dari minus ke plus atau plus ke minusnya itu bisa lebih pas, tidak menggunakan perasaan teman-teman, jadi harus dihitung agar benar. Kemudian setelah kita meninjau bentang AB, bentang pertama, kita lanjutkan ke bentang berikutnya. Ini penting juga, bentang BC. Teman-teman jangan ketika meninjau bentang BC hanya meninjau bentang BC aja tapi melupakan bentang sebelumnya. Teman-teman jangan melupakan bentang sebelumnya. Ketika teman-teman mau UAS ya, materi sebelum UTS juga harus diingat ya, dan jangan dilupakan ya, bukan untuk dikenang, jadi harus dilanjutkan ya. Jadi bentang sebelumnya kita gambarkan lagi AB, namun yang berbeda di sini, yang tadi adalah QX, di sini QL. Mengapa di bentang AB itu QX, di bentang BC ini QL? Teman-teman jangan lupa, teman-teman itu sekarang posisinya ada di sini nih, teman-teman ada di bentang B ke C, di bentang sini X nya itu dari sini, dari roll B ke ujung bebas sana.
Nah, teman-teman di benang sebelumnya itu udah finish, sudah selesai ya, maka tidak Q kali X lagi, tapi Q kali full bentang yaitu 8 meter, Q kali L atau Q kali 8. Jadi teman-teman harus bisa move on dari sini, jangan Q kali X lagi. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi anak-anak itu. Nah, di sini bebannya itu Q kali X, padahal yang benar adalah Q kali 8. Oke, jadi paham ya, ini QX di bentang AB, kenapa ini QL? Karena kita sekarang udah di bentang BC. Kemudian di ujung kanan, tentunya karena tinjauan kita dari kiri, maka MX positifnya itu bahan jarum jam, sama, kita konsisten gambarnya. Kemudian VB ini diperoleh dari metode consistent deformation atau metode lain yang teman-teman gunakan, 5,75 ton, peletakan di B, reaksi peletakan di A nya 4,25 ton, MA ini sama 6 ton meter, gambarkan. Kita terapkan sigma MX sama dengan 0, berlawanan arah jarum jam itu positif, kita kalau masukkan MX positif ditambah QL. Nah, QL di sini bentang lengan momennya itu berarti dari titik QL ke ujung X ini, berarti ini tambah ini ditambah ini ke sini, berarti ini ke titik B itu 4 meter, 4 ditambah X. Nah, makanya di sini lengannya L adalah 4 tambah X. Oke. Kemudian yang 5,75 akan menyebabkan dia berputar secara jarum jam sehingga berlawanan dengan asumsi plus kita yang berlawanan jarum jam, jadi minus di sini. Lengan momennya adalah untuk 5,75 ya gampang dari sini ke sini, yaitu adalah X. Maaf kepencet tadi ya. Maaf. Oke. Kemudian yang beban VA, reaksi peletakan VA akan menyebabkan putaran secara jarum jam sehingga minus lengan momennya dari titik sini ke ujung sana, berarti 8 ditambah X. Hati-hati di lengan momen, sering banyak salah. Nah, MA nya tetap karena berlawanan jarum jam plus MA dengan 0. Masukkan nilai-nilai Q nya 1, kemudian MA nya 6, diperoleh nilai MX sama dengan 2x-4. Ini setelah semua angka di sini disederhanakan. Nah, ini adalah persamaan momen lentur di bentang BC sederhana 2x-4 ya. Kenapa sederhana? Karena tidak ada beban merata di sini, sehingga ini persamaannya linear. Titik pentingnya sama, terapkan di awal bentang, tengah bentang, akhir bentang. Awal bentang 0, tengah bentang 1, akhir bentang 2, karena dari titik B ke C itu nilainya 2 meter. Coba lihat di soal kalau teman-teman nggak percaya atau lupa. Substitusi MX 2x-4, MX adalah 2x-4, X nya 0, berarti 2 kali 0 min 4 min 4. Nah, teman-teman bisa cek cocok dengan bentang AB akhir saat X sama dengan 8. Nah, teman-teman lihat di bentang BC ini kan min 4 untuk di titik X sama dengan 0. Nah, di sini kan ya teman-teman bisa compare juga di bentang sebelumnya tapi di ujungnya. Nah, berarti yang ini nih di M8 tuh minus 4 juga, berarti nilainya sama. Terus sama, itu kontrol atau kuncinya di situ. Kalau beda berarti teman-teman ada yang salah perhitungannya. Ini lokasi checkpointnya. Kemudian X sama dengan 1 tengah bentang, berarti maka substitusi M1 2 kali 1 min 4 min 2 6 minus, maka searah jarum jam. X sama dengan 2 akhir bentang 0. Nah, 0 di sini ya. Di ujung bentang nanti nilai momennya 0, tidak di atas tidak di bawah baloknya. Setelah momen udah beres, kita lanjutkan ke perhitungan bidang gaya dalam berikutnya, yang gaya lintang atau geser. Simbol saya di sini LX atau boleh juga VX. Untuk perjanjian tandanya yang sudah saya jelaskan di awal, arah LX itu plus jika menyebabkan bidang balok menjadi berputar searah jarum jam. Nah, maka sesuai ilustrasi tadi yang di software plan itu, kalau saya berikan beban gaya geser LX ini cuma ada dua kemungkinannya, ke atas atau ke bawah. Teman-teman mau tahu yang plus ke atas atau ke bawah, tinggal dibayangkan aja. Jika menyebabkan bidang balok berputar searah jarum jam maka plus. Nah, coba kita langsung trial ke bawah. Ujung di sini teman-teman tekan lah misalkan, nah maka dia pasti akan melengkung seperti ini ke bawah. Nah, berputar searah jarum jam sehingga nilai LX nya plus. Nah, ini yang benar, arah LX positifnya berarti ke bawah bukan ke atas. Oke, terapkan keseimbangan gaya vertikal 0, sigma V 0, maka yang ke bawah positif. Kita klasifikasikan yang ke bawah positif bawah LX plus. Nah, QX ke bawah juga QX,
VA nya itu ke atas maka minus. Oke, sama dengan 0. Ini mudah ya, kalau untuk lintang itu relatif lebih mudah dari momen karena tidak ada lengan momennya. Lx, kemudian Q-nya itu 1 kali X kurangi VA-nya 4,25 ton, maka Lx sama dengan 4,25 min X. Titik-titik penting sama seperti yang tadi, awal, tengah, akhir masukin 0,48, masukkan 4,25 kurangi 0, 4,25 plus berarti ke bawah, plus ke bawah, nah ini minus berarti ke atas. Kemudian mau tahu letak lintang atau geser saat 0, Lx sama dengan 0, yakni tinggal substitusi aja Lx nya 0, 4,25 min X sama dengan 0, nah X sama dengan 4,25, sehingga gaya lintang atau geser akan bernilai 0 saat X sama dengan 4,25 meter dari titik tumpuan A atau dari titik awal tinjauan bentang AB ini, yaitu titik A. Lanjutkan ke bentang BC, bentang berikutnya yaitu ini, bentang BC dari tumpuan B ke ujung bebas kanan. Kita terapkan prinsip yang sama, ini berubah menjadi Q kali 8 ya, bukan Q kali X lagi karena kita posisi lagi di sini. Terapkan sigma V 0, maka ke bawah lagi yang positif, Lx tambah Q kali 8. Nah, hati-hati di sini menjadi Q kali 8 bukan Q kali X. Min VA karena dia ke atas minus, VB ke atas juga maka minus, masukkan Lx sama dengan 2. Nah, kalau Lx sama dengan 2 itu artinya kan konstan, berarti sepanjang bentang BC ini dia nilai lintangnya selalu 2 ton ya. Titik awal, titik tengah, titik akhirnya ya 2 semua karena plus dia ke bawah. Oke, masih ada 2 halaman terakhir biar tuntas. Perhitungan bidang gaya dalam normal atau aksial. Oke, nilai gaya dalam normal atau aksial itu akan plus jika arah gaya normal NX tadi akan menjauh dari titik pertemuan di sini. Nah, NX ini kan ada 2 kemungkinan, ke kanan atau ke kiri. Teman-teman jangan sampai salah kalau NX plus itu jika arah gaya aksial NX tadi menyebabkan gayanya itu menjauh dari titik pertemuan, maka ya dia ke kanan. Kalau ke kiri kan mendekati titik X ini. Nah, X-nya itu dari sini ke sini. Ini masih QX karena kita lagi di bentang AB. Masukkan semua peletakan. Nah, sigma H sama dengan 0, maka HA. Nah, HA di sini kan 0, maka HA ditambah NX sama dengan 0 atau 0 tambah NX sama dengan 0, NX sama dengan 0. Konstan sepanjang bentang AB, tidak ada praktis ke dalam normal yang bekerja. Ini sesuai dengan hukum 3 Newton, aksi sama dengan reaksi. Nah, daya dalam atau internal force itu identik atau analog dengan reaksi. Ketika aksinya nggak ada, di sini nggak ada gaya horizontal, ya reaksinya pun akan sama, dia akan 0 lagi. Gitu aja sih gampangnya kalau teman-teman ada yang paham tentang aksi reaksi. Kemudian bentang BC lanjutkan perhitungan. Nah, X nya sudah di sini, ini sudah menjadi Q kali 8, ini NX nya ke kanan lagi karena plus menyebabkan dia menjauh atau tarik ya ke kanan ya, karena kita tinjaunya dari kiri, dia menjauhnya ya ke kanan. HA tambah NX 0, kita klasifikasi beban yang bekerja horizontal, cuman ada HA dan NX ya sama kayak tadi 0, konstan sepanjang bentang. Kita rekapitulasi ini soalnya, kemudian bidang gaya dalamnya kita buat tadi di titik A itu. Silakan teman-teman scroll lagi di video di menit atau detik yang sesuai tadi. Di titik A itu momennya adalah minus 6, maka kita bikin minus 6, kemudian di titik 1,79 dia 0, turun ke bawah, kemudian turun lagi sini di 4 meter itu adalah di tengah bentang, kemudian di nilai maksimumnya itu di 4 meter dia 3 ya, nilai momennya 3 ton meter. Nah, di jarak 4,25 itu dia mengalami momen maksimum di titik terendah sini yaitu 3,03 ton meter, tipis ya selisihnya ini 0,25 meter aja dari tengah bentang. Kemudian naik lagi ke atas di tumpuan B itu nilai momennya minus 4 ton meter minus, maka kemudian di tengah bentang BC atau jarak 1 meter dari B itu dia minus 2, kemudian turun lagi di C 0. Nah, C nya 0, kita gambarkan ini jadi arah minus itu di atas, plusnya itu di bawah gitu. Seperti orang yang tersenyum, momennya itu positif. Saya sangat ingat sekali, dosen saya pernah bilang seperti itu. Kemudian lanjut, oke, sebelum lanjut kita compare menggunakan software SAP 2000. Saya sudah memodelkan dengan parameter kekakuan bentang AB dan
Benang BC-nya sudah saya sesuaikan dengan soal. Saya mainkan di ukuran penampangnya karena asumsinya material bahannya sama ya. Kita cek gaya dalam momennya. Setelah di running, kemudian pencet atau klik member force diagram for prime, pilih momen 33, klik OK. Nah, di sini ada minus 5,99, ini minus, di sini ada plus 3, kemudian di sini ada min 4. Ini beda sedikit dengan hitungan consistent deformation saya, itu 6, harusnya kan minus 6, di sini minus 5,99, nggak apa-apa lah, hanya perbedaan sedikit. Mungkin karena ada pembulatan saya yang kurang sedikit di ukuran penampang tadi, karena kekakuannya beda. Kalau kekakuannya sama, saya yakin nilainya akan eksak sama, tidak ada selisih walaupun hanya sekedar 0,1. Oke, kita ingat min 6, 3, min 4 bentuknya seperti ini ya. Di sini 0 sama. Min 6, 3, min 4 di sini 0. Oke. Jadi seperti itu. Di sub sudah ditunjukkan ini adalah nilai di tengah bentang 3-nya ini. Oke, bukan nilai maksimum 3,03. Untuk bidang gaya dalam geser kita gambarkan juga di sini 4,25, 0,25, sini min 3,75. Nah, di sini dia konstan 2. Silakan lihat video saya menit sebelumnya. Di sini 4,25 plus ya. Plus itu berarti di atas, kemudian minusnya di bawah, plus di atas. Untuk normal atau aksialnya tidak ada alias 0 di sini. Oke, sini plus ke bawah ya. Oke, mungkin video ini sudah selesai. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah paham sekarang bagaimana cara menghitung dan menggambarkan diagram gaya dalam atau internal force pada kasus balok ini. Cara ini sebenarnya bisa diterapkan juga untuk portal ya. Nanti mungkin ada video lagi untuk pembedanya di bagian mana jika teman-teman tidak paham. Harapan saya teman-teman bisa memahami ini, bukan dihafalkan sekali lagi tapi dipahami konsepnya. Ketika teman-teman dihafalkan, maka ketika soalnya diubah, maka teman-teman akan pusing atau kesulitan dan berpotensi salah. Tapi kalau teman-teman memahami konsepnya, soal diputar-putar atau diganti apapun, ya insya Allah teman-teman akan bisa menjawab dengan benar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua, khususnya mahasiswa saya, dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, dapat kuliah dari rumah ketika akan sedang ada wabah COVID-19 ini. Tetap semangat, study from home-nya, SFH-nya, tugas-tugas dikerjakan. Dan mudah-mudahan jika ada kawan-kawan lain yang menonton video ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa komentar, like, dan subscribe-nya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.